Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan ya Ustadzah Rina sama Ustadz Nawaf yang alhamdulillah telah berhasil untuk melahirkan 3 kali sesar dan melahirkan kedua kalinya bisa melahirkan normal setelah 3 kali sesar atau 2 VBA terisi gitu ya. Alhamdulillah Ustadzah Rina, Ustadz Nawaf selamat datang. Alhamdulillah ini baby usia berapa bulan ini? Baru 4 hari benar. Baru 4 hari ya udah silaturahmi ke Mas saya, alhamdulillah. Ustazah, boleh nggak sama Ustadz ini ya diceritakan sedikit perjalanan ikhtiar apa saja sehingga Allah mudahkan ya proses kelahirannya. Bahkan yang pertama kakak Haidar born in Kal ya Ustadz. Yang kedua ini adalah born in Kal gitu kan ya. Nah ini bagaimana ceritanya? Mari kita simak kayak gitu ya. Monggo silakan Ustazah. Ustadz. Ustadz dulu aja deh yang menceritakan ini. Baik, alhamdulillah. Perjalanan kita itu yang hasilnya ini sangat luar biasa, disaksikan banyak orang juga menganggap ini sebuah keajaiban yang instan gitu ya. Jadi semuanya bilang bahwa ini kejadiannya kok sangat mudah banget, lahirnya tanpa kendala, tanpa pressure. Hakikatnya ini semua tidak ada yang instan. Jadi kita itu sudah ikhtiar maksimal. Ikhtiarnya maksimal, tawakalnya juga udah maksimal, akan tetapi semua itu perjalanannya lumayan panjang. Jadi kita juga selain ikhtiar, tawakal, kita juga mendalami ilmu di situ ya. Jadi kalau seandainya ikhtiar tanpa ilmu pun insya Allah tidak, agak susah untuk mendapatkan apa yang kita alami kemarin itu. Jadi ketenangan, sepertinya ibunya tenang ketika menggendong anak dan lain sebagainya. Walaupun born in car ya tadi kata bunda ya. Karena kakaknya ini born in call. Born in call itu ketika keluar air ketuban masih utuh. Jadi keluar itu masih bunder seperti di dalam balon. Nah yang ini born in car. Alhamdulillah perjalanan kita menuju ke rumah sakit, lahir mandiri, VBAC mandiri kata dokter spesialis. Nah itu semua karena ikhtiar kita yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu, dan itu kita dapatkan di kelas-kelasnya bunda. Nah jadi ada ilmu-ilmu yang perlu kita praktekkan sebelum kita menghadapi persalinan yang luar biasa kemarin itu. Nah ini yang paling seru. Pada saat proses melahirkan, ayah ini adalah sempat dengan tenangnya mengabadikan momen ya. Jadi ini benar-benar ini ya sosok-sosok suami yang memahami fungsi kamera gitu kan ya. Ini bersyukur sekali Ustazah ya. Jadi ketika ada momen yang wow luar biasa langsung didokumentasikan. Nah Ustadz gitu ya, ini apa sih ya, tentunya dukungan peran suami itu sangat-sangat luar biasa ya dalam ketenangan, dalam proses kelahiran, tentunya juga dalam menyusui, pengasuhan, juga dalam masa kehamilan juga gitu. Nah mungkin ada pesan untuk para ayah di luar sana tentang bagaimana sih peran suami yang sebaiknya diberikan dukungan kepada istri ketika hamil, melahirkan maupun nanti menyusuinya gitu. Baik. Ya, alhamdulillah setelah kita menerima catatan-catatan juga ya dari bunda pas ketika di kelas, yaitu kita jadikan acuan gitu. Jadi tugas kita pastinya untuk mengingatkan kembali seandainya apa yang sudah ditugaskan kepada kita untuk dijalankan sehari-hari itu tidak terlaksana. Itu yang pertama. Dari mulai olahraga, dari mulai nutrisi itu selalu kita jaga itu. Jadi seandainya kira-kira ini olahraganya udah mulai kendor, ya kita ingatkan, walaupun setelah diingatkan agak gimana gitu hubungan kita, tapi bodo amat, karena ini demi kebaikan maka lanjut. Pokoknya diajak jalan ya jalan, sambil merengut sekalipun nggak apa-apa ya. Jadi untuk ayah-ayah jangan sampai takut akan ada efek-efek yang seperti itu. Jadi seandainya itu untuk kebaikan, lanjutkan saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, selalu ingatkan terhadap jalur-jalur langit gitu ya. Jadi walaupun
ini bukannya riak bukan apa, tapi selalu saya tuh ingatkan ada di pandangan kita lagi nyetir gitu di depan mobil ada orang tua lagi gimana gitu, Mi, uang Mi gitu. Dan saya yakin doa-doa orang yang mendoakan kita kembali tanpa kita minta, nah itu yang diijabahi. Seandainya kita sowan ke seseorang untuk minta doa, itu kan kita yang minta tuh. Nah, jadi kita mencari celah-celah doa-doa yang diberikan kepada kami tanpa kita minta. Jadi kita sering-sering, Mi kasihan orangnya, Mi kasihan orangnya gitu. Nah, yang terakhir itu setelah kata dokter ini HPL-nya masih seminggu lagi, pulang dulu nggak apa-apa karena bukaan juga masih sama. Itu saya ingatkan, Mi, di rumah juga sakit, mending sakitnya di rumah orang lain sambil silaturahim. Semoga dengan jalur langit silaturahim itu akan dipermudah. Lah seperti itu. Jadi hal-hal untuk mengingatkan pasangan kita untuk ayo kembali ke lewat jalur langit aja, insya Allah lebih mudah lah daripada jalur darat itu. Ya itu kayaknya hal yang paling penting untuk selalu kita ingatkan kembali. Luar biasa. Jadi sedekah ya, sedekah silaturahmi gitu kan ya. Dan ketika hamil gitu ya, ini Ustadz ya, sempat tensinya tinggi 140 terus ya gitu kan. Kemudian protein urinnya juga sempat positif juga gitu kan, sempat gelisah juga gitu. Jadi kemudian alhamdulillah bisa melahirkan dengan normal, tensinya juga normal juga, langsung turun juga, dan alhamdulillah juga tidak terjadi perdarahan atau resiko-resiko ketakutan, kekhawatiran yang ditakutkan selama ini gitu. Alhamdulillah, terima kasih gitu ya Ustadz Nawab dan Ustadzah Rina telah berbagi bersama Mas Zaya. Nah ini yang penasaran kita semua ya, kok bisa-bisanya tak gitu ya, istri lagi kelahiran gitu kok sempet-sempetnya untuk mendokumentasikan, itu gimana itu ceritanya? Apa nggak grogi atau takut atau gimana gitu ya? Oke, alhamdulillah ini pas lagi kita baru berangkat dari rumah itu sebenarnya saya udah langsung standby nyalakan lampu mobil itu ya, karena biar suatu waktu ketika terjadi apapun saya sudah standby lightingnya itu untuk mendokumentasikan. Akhirnya setelah sekitar 200-300an meter saya lihat raut wajah istri itu agak merem-merem itu karena berarti kesilauan gitu kan. Terus sekilas saya ingat, oh orang hamil itu biasanya dikasih lampu yang redup-redup gitu biar syahdu. Lah ternyata dengan saya matikan lampu lah malah lahir. Nah ini saya juga pas lagi lahir itu agak kaget lah. Ya kok lahirnya sekarang, maksud saya harusnya pas lagi lahirnya itu kan diingatkan dulu biar lampu saya nyalakan, divideokan dari awal kan biar bisa lebih terekam momen-momen emasnya ini. Terus motivasi saya untuk mendokumentasikan, benar-benar mendokumentasikan semua itu ya agar siar kita itu lebih luas lah. Seandainya kita hanya punya cerita tanpa bukti, insya Allah kayaknya pengaruhnya dikit, tapi seandainya semua bisa menyaksikan apa yang benar-benar terjadi, kita bisa mensiarkan, mendakwahkan bahwasanya kekuasaan Allah itu benar-benar nyata itu ketika hambanya sedang membutuhkan pertolongannya. Itu keluarnya Masya Allah udah kayak ya istri juga udah kayak nangkep kucing gitu ya, kucing lewat itu dengan mudahnya terus langsung ditaruh di dada. Adik juga langsung mimik juga pada saat itu, IMD-nya di mobil, DCC-nya juga di mobil. Jadi turun dari mobil pas ke ruang perawatan tuh sudah IMD DCC-nya sudah alhamdulillah sudah lengkap. Masya. Jadi intinya adalah niatkan semua itu untuk siar lah, insya Allah akan dipermudah. Jadi ini adalah salah satu bukti gitu ya bahwa jalur langit tidak pernah ingkar janji dan pertolongannya Allah itu sedekat urat nadi itu, Masya Allah gitu kan. Jadi bukti-bukti bahwa satu lagi bukti bahwa sebuah proses kelahiran itu adalah proses yang alami, sebuah keyakinan dan keajaiban.
Jadi ketika semua orang mengatakan nggak mungkin, kita ingat lagi bahwa kalau Allah udah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin, gitu ya. Jadi sudah disampaikan juga tadi dengan detailnya bagaimana ikhtiarnya, jalur daratnya, jalur langit saling melengkapin. Dan pada saat proses kelahirannya luar biasa sekali ya Nusaibah itu di sepertiga malam. Dan kemudian ada kisah seru satu lagi tadi ya, katanya yang bikin takjub, bikin speechless, kok bisa-bisanya gitu kan ya. Mobilnya berhenti gitu ya tadi ya. Terus habis itu ada apa lagi dengan kejadian ketika di sepertiga malamnya gitu. Jadi ketika kita sampai ke IGD dengan kecepatan yang luar biasa itu, dengan mobil kita yang kondisinya ya Masya Allah dan Insya Allah, maksudnya Insya Allah nyampe tempat. Tapi dengan setelah bayinya keluar tuh saya nanya lagi ke istri, ini gimana ini, berhenti apa enggak? Istri cuma satu ngomongnya, gas terus pokoknya secepat-cepatnya, soalnya adik kan kondisinya sudah kedinginan juga, jadi kita tanpa menghiraukan kondisi jalan yang tidak baik-baik saja itu, kita tancap gas. Lalu sampai depan pintu IGD itu mobilnya mogok. Alhamdulillahnya kok sudah sampai depan pintu IGD. Itu saya nyalakan lagi mau parkir nggak bisa, itu benar-benar mogok. Dan setelah berhasil parkir, setelah bayi dan adik dan ibunya udah masuk ke ruang pemeriksaan, Pak Satpam itu keluar untuk bilang ke saya, tolong dipindahkan Pak mobilnya ke parkiran. Akhirnya saya bilang, saya butuh bantuan jenengan untuk mendorong mobilnya. Akhirnya dibantu sama Pak Satpam, didorong mobilnya sampai ke parkiran. Ketika saya keluar dari mobil, terus ketemu Pak Tri, itu kondisi udah gerimis. Insya Allah. Jadi gerimisnya itu Masya Allah, aku gimana ya, merasakan seperti kabut lah, lebih ke kabut yang intensitasnya lebih tinggi. Jadi bukan ke hujan, saking lembutnya itu semua terjadi Masya Allah di sepertiga malam. Jadi Gitu, seperti merestuin ya gitu ya, seperti Allah ini kayak Allah tunjukkan kebesarannya dan Allah hadir ya gitu ya. Dan saya juga menyaksikan itu air hujannya itu bukan gerimis ya, tetapi seperti nanospray gitu, saking lembutnya itu kayak nanospray yang kita semprotkan di wajah gitu, tapi itu dari atas sih gitu, Masya Allah gitu ya. Dan sadu sekali ya malam itu gitu. Dan itu setelah lama kemarau kan Bun? Iya. Terus besok-besoknya lagi udah tidak terjadi lagi seperti dan itu. hanya itu ya, hanya kelahiran di malam itu juga tuh. Dan hawanya sangat-sangat sejuk sekali, padahal sebelum-sebelumnya iya mau kemarau panas gitu. Masya Allah Nusaibah ya, ini luar biasa. Jadi selalu ada ilmu dalam proses kelahiran, selalu ada hikmah yang dapat kita petik, dan selalu ada keajaiban yang Allah tunjukkan dalam setiap kejadian, terutama dalam proses kelahiran. Satu lagi ini untuk Bu Sukri Zarkasi ya, Ibu Pondok di Gontor itu, kami mengucapkan lebih banyak banget terima kasih atas doanya, ridho dan restunya juga. Dari mulai kita malam mau pulang itu udah Ibu selalu sounding, ini udah sebentar lagi, ini udah sebentar lagi. Itu kan berarti tanda-tanda, dan malamnya lahir itu tanda-tanda mandinya, doa-doa Ibu itu segitunya. Dan ketika istri lahir, Bu Sukri langsung hadir 2:30 pagi itu, hadir di Yasmin hanya untuk membawakan teh panas yang beliau bawa. Posisinya nggak di termos, nggak di botol, tapi di gelas besar itu masih kondisi panas dan langsung diminumkan ke istri. Terima kasih banyak Ibu atas doa dan restunya. Dan saya juga terima kasih juga ya, alhamdulillah Ustadz gitu ya. Saya selalu udah lama mendengar dan ingin berjumpa dengan Bu Sukri, dan akhirnya dipertemukan di saat yang tepat sekali dapat bersilaturahmi dengan beliau, dan banyak pesan juga yang disampaikan beliau kepada saya gitu kan ya, termasuk dalam menyusui gitu kan. Dan satu yang saya ingat bahwa ketika menyusui itu adalah saat untuk mengasuh gitu kan ya, memberikan pendidikan pertama untuk bayi kita. Dan setelah ketika menyusui, pesan beliau adalah sambil berdoa murojaah, dan doa yang beliau sampaikan itu adalah
Bismillah, Allahu Akbar, Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ini seperti kita ucapkan ketika melambaikan di Hajar Aswad, ketika kita sedang tawaf di Masya Allah. Dan ini doa adalah doa sabu jagat ya, bagaimana agar anak-anak kita diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Terima kasih Bu Sukri, Insya Allah ini juga akan saya teruskan kepada para ibu yang menyusui, dan semoga ini akan menjadi momentum untuk mencerdaskan anak sejak dalam kandungan, kemudian ketika menyusui, dan untuk menjadi generasi pemimpin berhadapan yang soleh-solehah. Dan pastinya untuk ibu kita juga yang ada di Pondok Al Khoir itu, ibu saya yang ada di pucuk gunung di Ngerayun. Masya Allah. Itu nonstop, setiap ketika kejadian pun beliau tidak ada yang istirahat, tidak ada yang tidur, ikut memanjatkan doa untuk semua. Jalur Bapak langit. juga jalur langit lah kembali lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Ini Ustazah Rina ini ketika melahirkan feedback yang pertama kali itu kakak Abang Haidar gitu ya, itu ketika melahirkan beratnya 4,4 kilo dan perineumnya utuh gitu. Dan adiknya Nusaibah ini gitu ya, ketika melahirkan juga iya gitu ya, alhamdulillah kita atur dari nutrisinya sehingga bisa push itu untuk berat badannya lahir dengan berat 31,7 gitu ya, dan perineumnya juga utuh. Luar biasa. Jadi lahiran berasa liburan gitu ya. Gitu ya. Jadi kan ya ini ya, jadi dari nutrisinya juga dijaga, kemudian olahraganya dijaga, kemudian peran suami juga luar biasa tentunya ya. Jadi sebagai coachnya, sebagai bidannya yang mengontrol aktivitas sehari-hari, meskipun agak menggerutu, tetap lanjutkan, gitu ya. Semangat ya para ayah, karena apa? Ya itu untuk kebaikan bersama, gitu kan. Ya, pesan buat ibu-ibu yang ingin sukses feedback ya, PBAC. Kembali lagi bahwa ini nggak bisa instan, Ustazah ya, nggak bisa instan, nggak bisa dadakan gitu ya. Jadi hamil 36 minggu. Bunda, ibu bidan gitu ya, pengen lahiran normal gitu kan ya. Tentunya nggak semudah itu Ustazah ya. Jadi saya masih ingat sekali pada waktu itu ada acara Jalan Sehat di Al Khoir gitu. Jadi saya jadi wali santri di salah satu ini Yayasan Al Khoir, itu TK Al Khoir ya. Ya Ustazah langsung gitu ya, itu belum hamil. Jadi dalam perencanaan kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun. 2 tahun lah. Nah itu beliau sudah merencanakan bagaimana Bunda kalau saya melahirkan normal setelah sesar, apakah bisa? Jadi semua itu jauh-jauh hari dipersiapkan, nggak bisa dadakan. Kemudian ikut kelas-kelas, menjaga nutrisi, olahraganya luar biasa. Nah, Ustazah gitu kan ya, boleh disampaikan nih kepada para bunda ya yang sedang mengikhtiarkan VBAC gitu. Iya, jadi memang berawal dari saya sudah SC 3 kali itu sebenarnya sudah terdoktrin bahwa ya sudah gitu kan. Nah akhirnya kita punya impian bahwasanya pengen punya banyak anak, memang seperti itu. Terus akhirnya ketemulah Bunda pas jalan santai ngobrol ringan, ya diperbaiki Ustazah ini apa namanya pola hidup sehatnya. Terus akhirnya saya ikut kelas-kelas, alhamdulillah 2 tahun kemudian hamil, langsung ke Mazaya, fokus ke kelas kehamilan ya untuk persiapan VBAC, dan alhamdulillah Allah ridhoi bahwasanya saya berhasil feedback yang pertama. Dan itu memang tidak bisa instan. Ketika itu waktu COVID, saya itu mengikuti kelas setiap bulan, bahkan di kehamilan ke-5 bulan itu setiap 2 minggu sekali saya itu belajar, dan itu selalu sama suami saya. Makanya kenapa belajar kelas itu tidak hanya untuk ibu, tapi memang ya harus sama-sama biar kita sama-sama tahu ilmunya. Jadi semua kejadian itu tidak bisa instan, harus dipersiapkan jauh-jauh hari dan harus manut sama bidannya. Oh Masya Allah. Satu lagi pertanyaan Ustazah. Ada nggak sih perbedaan ketika suami ini mengikuti kelas dan sebelum ngikutin kelas gitu ya? Karena saya itu pernah mendengar curhatan yang pertama kali selama kelahiran ketiga kalinya ini, suami itu nggak pernah dampingin. Begitu ya, suaminya itu takut darah, takut air ketuban. Saya masih ingat ya Ustaz tanyakan, Bunda,
air ketuban itu kayak nanah ya, itu masih ingat sekali ya gitu kan ya. Oh bukan, air ketuban itu kayak degan ya gitu. jadi akhirnya nih luar biasanya itu beliau itu Masya Allah gitu ya. Beliau ini adalah selain pengasuh juga kepala sekolah kepesantrenan di MI ya, di MI dan MA Iya. Al Khair ya gitu kan. Dan begitu tawaduknya berkenan mengosongkan gelas, belajar kembali tentang ilmu kebidanan untuk persiapan kelahiran, menyusui dan menjadi seorang ayah dan ibu tentunya gitu. Itu luar biasa gitu ya. Dan setiap kelas saya simak selalu menyediakan catatan, semua dicatat. Ini Masya Allah nih, memang keberkahan ilmu semoga ya Masya Allah ya gitu ya. Terima kasih sebelumnya Ustadz dan Ustadzah yang begitu antusias untuk mengikuti kelas hingga akhirnya Masya Allah dimudahkan. Apa ini perubahannya gitu ya? Boleh berbagi gitu kan ya, biar nanti ayah para ayah di luar sana juga ada perubahannya. Oh iya iya. Wow, ini Maaf ya, sangat excited sekali nih karena memang suami saya itu anak-anak 3 yang SC itu tidak pernah menyentuh popoknya. Pernah sekali anak pertama itu saya SC itu pulang. Habis itu kan masih pakai popok itu ya, jadi emang kita nggak pakaiin pampers. Nah, beliau yang mencuci. Habis itu beliau sakit 3 hari. Langsung tipes karena memang saking tidak bisa melihat hal-hal semacam itu. Terus akhirnya setelah kita ikut kelas, nggak tahu sama Bunda di terapi apa, di hipno bagaimana, alhamdulillah bisa menemani saya lahiran normal sampai selesai. Dan sekarang pun alhamdulillah beliau yang ngurusin pakaian-pakaian setelah saya melahirkan. Masya Allah. Dari yang awalnya lihat rasanya mau pingsan gitu, sekarang sudah alhamdulillah. Jadi benar-benar dukungan suami luar biasa gitu ya. Iya betul. Bukan hanya melayani istri gitu ya, akhirnya dari ketakutan tadi gitu ya malah Melawan. gitu ya. Akhirnya malah dari membersamain kelahiran istrinya juga gitu ya. Jadi Masya Allah. Mendokumentasikan dan mendukung tadi ya, mensupport kayak gitu kan ya. Ini termasuk doula itu tadi. Jadi doula itu sebenarnya adalah suami sebagai doula. Jadi ini ayah-ayah semuanya gitu ya. Jadi boleh ya nanti kita ikut kelas bagaimana kita maksimalkan peran ayah, peran suami menjadi doula. Ya. Mau? Kayak gitu kan ya. Oke, kembali lagi bahwa melahirkan bukan sekedar mengeluarkan seorang bayi, tapi bagaimana melahirkan kesolehan sejak dalam kandungan. Dan dengan kelahiran sang bayi ini bisa menambah kebahagiaan dan keberkahan dalam sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih Ustadz, Ustadzah atas waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di kehamilan berikutnya. Cucu saya. Semoga dimudahkan semuanya dan senang sekali. Amin. Kakak-kakak dan dari Mas Zai semuanya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Masya Semoga Allah. silaturahmi selalu terjaga. Haida, sini sayang, sini sebelum Bunda. Ini dadah halo. Ini adalah oke, Ya. gitu kan ya. Oke, selamat kita akhirin ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.